Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, kelas 5 SD IT Salsabila 2 kelas seman pada hari ini. Semoga kita Bapak Ibu Guru berharap anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga anak-anak pada pagi hari ini sudah siap dan semangat untuk belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, anak-anakku semuanya, pada semester 2 ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan pembelajaran yang bertemakan mengenai ilmu membaca dan menulis Al-Quran. Nah, salah satu surat yang akan kita pelajari di awal semester ini adalah Quran Surat Al-Ma'un, ya anak-anak semua. Oke, silahkan anak-anak menyimak PowerPoint ringkasan materi yang sudah Bapak Ibu Guru berikan kepada anak-anak semua. Nah, kita mulai dari yang pertama, Quran Surat Al-Ma'un. Anak-anak semua, Al-Quran adalah petunjuk dan pedoman hidup bagi umat Islam. Al-Quran juga merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu merupakan penyempurna dari 3 kitab sebelumnya yang sudah diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi pilihan, ya. Setelah Taurat, kemudian ada Zabur, ada Injil, dan yang terakhir yang menyempurnakan adalah Al-Quran. Nah, jika kita membaca Al-Quran itu berarti kita melakukan suatu ibadah, ya anak-anak, yang pasti itu akan berbuah pahala. Nah, akan tetapi dalam membaca Al-Quran kita harus memperhatikan ilmu tajwidnya, ya. Jadi memperhatikan cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bagaimana kita harus belajar ilmu tajwid. Nah, anak-anak semua, Quran Surat Al-Ma'un itu merupakan urutan surat yang ke-107 dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, surat Al-Ma'un sendiri terdiri dari 7 ayat, ya anak-anak. Dan biasanya kalau misalnya ayatnya pendek, maka ia akan tergolong dari surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah, anak-anak? Surat Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Maka surat tersebut turun di kota Mekah. Nah, anak-anak, nama dari surat Al-Ma'un ini diambil dari kata terakhir pada ayat di surat terakhir ini, ya. Bagaimana bacaannya? Mari kita baca bersama-sama. Seperti biasa, anak-anak harus melafazkan ta'awudz dan basmalah dengan benar, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, itu tadi lafaz surat Al-Ma'un, ya anak-anak semuanya. Nah, kemudian sekarang kita akan kupas surat Al-Ma'un ini berdasarkan artinya. Jadi nanti Bapak Ibu Guru pengampu pendidikan agama Islam akan meminta anak-anak untuk menghafalkan ayatnya dan juga artinya. Jadi ketika setoran anak-anak harus seperti ini, ya. Setelah membaca ta'awudz dan basmalah, kemudian baca dari ayat pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat.
alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yuraun, orang-orang yang berbuat ria. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Jadi surat Al-Ma'un ini diambil dari kata ma'un yang artinya barang-barang yang berguna. Nah, anak-anak semua, kemudian di sini kita mengetahui bahwa surat Al-Ma'un ini berisi beberapa kandungan. Oke, kandungan yang pertama dari surat Al-Ma'un adalah yang pertama, kita tidak boleh menyakiti atau menghardik anak yatim. Ya, anak yatim itu apa, anak-anak? Anak yatim itu adalah seseorang yang sudah hilang salah satu dari orang tuanya. Anak-anak tidak boleh membuat mereka sedih, apalagi menyakiti hati mereka. Ya, kita harus peduli kepada orang fakir miskin, ya. Fakir miskin lagi, ya. Jadi kita harus memberi mereka, membantu mereka, harus peduli kepada mereka. Nah, kemudian yang ketiga, tidak pernah melalaikan sholat. Kita sebagai seorang muslim itu akan celaka apabila kita melalaikan sholat, ya, karena sholat itu adalah tiang agama, anak-anak semua. Kemudian yang keempat, ada menjaga keikhlasan dalam beramal, ya. Kemudian di sini di dalam surat Al-Ma'un ini disebutkan beberapa kriteria orang yang disebut di dalam Al-Quran adalah mendustakan agama, tidak percaya agama dan membenci agama. Yang seperti apa? Nah, yang pertama adalah orang yang suka menghardik. Menghardik itu bisa membentak, mengejek, memukul, ya, pokoknya perilaku yang tidak baik kepada anak yatim. Kemudian yang kedua, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jadi boro-boro mau ngajakin orang untuk memberi, tapi dia malah nggak usah peduli, ngajak orang untuk tidak peduli kepada fakir miskin. Dan yang ketiga adalah tidak suka menolong yang lemah. Ya, kita punya kekuasaan, kita punya harta, kita punya ini, tapi tidak menolong orang yang tidak mampu di bawah kita, menolong orang yang lemah, berarti kita termasuk orang yang mendustakan agama. Karena di dalam agama kita sangat dianjurkan oleh Allah untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, seperti itu, anak-anak semua. Itu sedikit tadi penjelasan mengenai surat Al-Ma'un. Jadi yang harus ditekankan kepada anak-anak di sini adalah bagaimana anak-anak bisa menghafalkan arti ayat dan arti dari surat Al-Ma'un, karena nanti ketika ujian pasti anak-anak akan ditanyai artinya, setiap katakah, setiap ayatkah, diminta melanjutkan ayatkah. Nah, anak-anak harus bisa memahaminya. Itu anak-anak yang bisa Bu Ratri sampaikan, semoga bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Jangan lupa nanti anak-anak diminta untuk mengerjakan tugas di Google Form dan juga setoran untuk nilai keterampilan menghafalkan ayat dan arti dari surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Itu saja. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.